Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sekarang kita akan membahas terkait dengan arus atau current ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan energi listrik ya, yang diperuntukkan dalam berbagai kepentingan kita seperti cahaya ya, maksudnya lampu, terus rice cooker, lalu untuk kulkas, dan lain-lain. Nah, sebenarnya energi listrik tersebut itu dikonversi melalui rangkaian listrik, kan? Dan dikonversi menjadi energi lain, yaitu berupa cahaya, panas, gerakan, dan lain-lain. Tentu saja, untuk mengalirkan energi listrik tersebut dibutuhkan perantara, ya. Biasanya kita menggunakan kabel, ya. Nanti kabel ini sebagai perantara agar energi listrik bisa mengalir, begitu ya. Mengalir dari sumber listrik ke elemen listrik dan elemen lainnya, seperti itu. Baik. Nah, di sini tadi perantara kabel ini dia akan terhubung ya, akan menghubungkan ya elemen-elemen listrik, komponen listrik itu menjadi suatu rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini apa? Secara definisi, itu adalah kumpulan elemen-elemen listrik yang saling terhubung dan dalam jalur tertutup sehingga arus listrik dapat mengalir secara terus-menerus. Di sini ada beberapa keyword, yaitu ada elemen listrik, jalur tertutup, ya, dan juga arus listrik tentunya. Nah, elemen listrik ini apa? Contohnya itu adalah elemen listrik ada juga yang disebut dengan atau disebut dengan device juga ya. Jadi itu contohnya adalah resistor, dioda, transistor, kapasitor, lampu, dan lain-lain. Nah, sebenarnya nanti dibagi elemen pasif ya atau aktif, tapi itu akan kita bahas di chapter-chapter selanjutnya ya. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan elemen-elemen listrik ya. Lalu syarat kedua itu ada jalur tertutup ya. Jadi harus close ya. Harus tertutup. Nah, seperti gambar di contohnya. Dari baterai ya, ini misalnya baterainya ini adalah dari positif ke negatif ya. Baterai positif ke kabel, lalu nanti ada ke resistor ya. Di sini contohnya resistor, saya tulisnya lampu nggak apa-apa ya. Resistor, lalu ada kabel lagi, baru ke sumber baterai negatif. Nah, ini adalah closed loop gitu ya. Nah, jadi rangkaiannya tertutup ya, closed circuit. Closed circuit. Nah, kalau misalnya dia tidak tertutup, maka arus tidak akan mengalir. Contohnya misalnya kalian pasang di sini itu adalah switch misalnya. Dan switch itu kan seperti on off ya. Pada saat dia itu keadaannya terbuka seperti ini misalnya tidak tertutup, maka ini disebut dengan open circuit. Maka arus tidak akan mengalir. Gitu ya. Arus listrik tentunya. Arus listrik yang digunakan nanti dalam kehidupan sehari-hari untuk mengkonversi energinya. Itu. Nah, untuk tadi sebelum kelupaan, elemen listrik ini dilambangkan seperti ini ya. Jadi ada terminal A, ada terminal B, di tengahnya adalah elemen listrik. Elemen listriknya apa? Bisa jadi apapun gitu ya. Jadi ini masih dalam gambaran secara general. Seperti itu. Baik, nah arus listrik gitu ya. Sebenarnya siapa sih yang mengalir gitu ya di dalam arus listrik ini? Nah, yang mengalir itu adalah muatan listrik atau Q ya simbolnya. Dimana muatan listrik ini merupakan sifat dasar dari materi yang menyebabkan terjadinya fenomena listrik. Muatan listrik ini ya adalah elektron, di mana satu elektron itu memiliki muatan sebesar minus 1,60210 pangkat minus 19 kolom. Minusnya itu didapatkan karena elektron itu bermuatan negatif ya. Nah, itu muatan satu elektron ya. Ini muatan satu elektron. Lalu kalau misalnya dibalik gimana? Misalnya saya mau tahu untuk butuh sebanyak apa gitu ya elektron untuk bernilai muatannya bernilai satu kolom. Agar mendapatkan satu kolom, ya,
untuk mendapatkan satu kolom muatannya, besar muatannya itu kan tinggal kalian bagi ya. 1 dibagi 1,62 bla 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 sama dengan 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron. Nah, apa maksudnya? Maksudnya satu kolom itu ya, besar muatan satu kolom itu dibutuhkan sebanyak 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron. Banyak banget ya, kan? Ini sangat banyak gitu ya. Ternyata untuk muatan satu kolom itu dibutuhkan segini elektron gitu ya. Nah, nantinya ini masuk ke arus ya. Saya mau menunjukkan gambarannya gitu. Oke, tahan dulu. Nah, jadi ketika muatan bergerak dalam suatu rangkaian listrik, maka terjadi arus listrik. Nah, jadi muatannya itu harus bergerak. Makalah itu. Jadi yang bergeraknya itu ya itulah yang terjadi arus listrik. Jadi yang bergeraknya adalah muatan. Gitu ya. Siapa si elektron ini? Gitu. Oke. Nah, lalu kita masuk ke arus listrik ya. Jadi pengertiannya itu arus listrik itu, ini pengertiannya juga bisa kalian lihat dari persamaannya nanti. Arus listrik itu ya laju perubahan muatan terhadap waktu pada suatu titik dalam rangkaian. Laju ya. Seperti kecepatan ya. Perubahan muatan terhadap waktu. Jadi laju suatu muatan setiap detiknya gitu ya. Kita masuk kemana dulu? Coba kita masuk ke direct current ya. Arah arus. Oke. Misalnya ada terminal negatif sama terminal positif. Negatif, ini positifnya ya kan, kayak baterai gitu ya. Di sini tuh ada dua arah. Ada yang disebut dengan electron flow, di mana electron flow itu berarti arahnya dari negatif ke positif. Karena yang bergerak adalah elektron. Ya kan? Elektron bergerak dari kutub negatif ke positif. Seperti itu. Dan ini realnya seperti ini. Tapi ada yang disebut dengan conventional current. Ini arus yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ini tuh yang bergerak sebenarnya adalah Hall. Ya, pasti kan sudah tahu kan Hall. Hall itu adalah seperti representasi dari ketidakadaan elektron. Ketika elektron itu lepas dari ikatan valensinya, maka dia akan menyisakan tempat kosong. Nah, ini disebut dengan Hall. Kalian pelajari lagi di tempat lain ya. Tapi nanti ini kita akan perdalam di bagian semikonduktor. Oke. Nah, kenapa Hall yang dilihat? Karena zaman dulu ya, sebelum kita tahu bahwa elektron itu ada dan bergerak dari negatif ke positif, dulu tuh Benjamin Franklin berasumsi bahwa alirannya itu adalah aliran muatan positif. Ya, yang bergerak dari positif ke negatif. Dan semua persamaan rangkaian listrik itu memakai teori ini gitu ya. Karena sudah dipakai sekian banyak ya, maksudnya sudah banyak dipakai gitu ya. Ya sudah, tidak apa-apa gitu ya, menggunakan konvensional current gitu. Walaupun pada saat sekarang gitu ya, kita tahu bahwa yang mengalir itu bukan Hall tapi elektronnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya gambar arusnya itu dari positif ke negatif itu adalah gaya dari konvensional current ya. Oke. Yang bergeraknya itu sebenarnya adalah Hall. Yang diasumsinya, yang sudut pandang itu kita melihat bahwa yang bergerak itu adalah Hall. Kalau kalian ingin tahu, silahkan saya tahu itu apa itu Hall, apa itu Hall ya, dan elektron seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke equation. Nah, ini berdasarkan persamaannya, kita lihat dari pengertiannya ya, I sama dengan dq dt. Ya. Jadi dq dt. Saya lupa. Arus listrik itu satuannya itu kan ampere ya. Satuannya itu ampere. Kita tambahin di sini deh. Arus listrik itu satuannya adalah ampere, atau 1 ampere itu sama dengan 1 kolom per detik ya, per detik, kolom per second aja ya. 1 kolom per second itu adalah 1 ampere.
Oke, ini kan tadi satuan ini adalah kolom dan bawahnya itu adalah second gitu ya, yang T-nya. Nah, kita lihat ya, kan kita sering banget tuh pakai charger 1 ampere, 2 ampere, sampai berapa ampere gitu kan ya. Bayangkan ya, sekarang kita kalian bayangkan 1 kolom per detik. 1 kolom tadi untuk besar 1 kolom ya, muatan 1 kolom itu dibutuhkan berapa? Berapa elektron? 6,24. Itu sama dengan 6,24 kali 10 pangkat berapa ya? 18 elektron. Setiap detik. Detiknya. Nah, coba cek saja apa namanya casan kalian gitu ya. Casan HP kalian itu berapa ampere? Misalnya 2 ampere aja ya. Berarti itu ada setiap detiknya itu 2 dikali sekian. Berarti 12,42 kali 10 kali 10 pangkat 18 elektron yang mengalir setiap detiknya ke HP kalian. Sebanyak itu gitu ya, elektron yang mengalir jika 2 ampere. Nah, saya mau kasih tahu, jadi jangan sampai kalian nggak terbayang ya, 1 ampere itu berapa banyak elektron sih. Nah, jadi harus tahu. Seperti itu, oke. Nah, nanti saya perbaiki gambarnya ya. Oke. Oke, slide itu kita lihat di sini ada beberapa grafik ya. Hubungan arus terhadap waktu gitu ya. Setiap waktunya. Ini kalau misalnya arusnya itu adalah garis linier ya. Persamaan garis garis miring ini ya, I sama dengan M dikali T, M-nya itu adalah kemiringannya, maka akan membentuk seperti ini grafiknya. Kalau misalnya ini adalah sinusoidal seperti yang tengah, ini biasanya adalah arus AC ya. So, AC itu bentuknya sinusoidal. Dan yang terakhir adalah persamaan eksponen ya, negatif seperti ini. Oke. Seperti itulah konsepnya untuk arus listrik. Nah, selanjutnya kalian lihat video untuk lihat bagaimana solusi dari soal-soal terkait dengan current. Oke. Cukup sampai di sini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.